baik Ibu. Baik ya Bu ya. Baik Ibu, perkenalkan saya Brejalin. Di sini saya menjaga shift pagi di PMB ini. Apakah saya boleh tahu itu dan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Regina, Ibu Bidan. Baik, Ibu Regina ya Bu ya. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Ibu, saya ingin mengkonsultasikan tentang kehamilan saya. Baik Ibu, Ibu mau mengkonsultasikan mengenai kehamilan Ibu ya Ibu? Iya, Bu Bidan. Ibu sekarang sudah masuk di trimester keberapa? Saya sudah masuk trimester 1, Bu Bidan. Oh, trimester 1 ya Bu ya? Iya. Apakah pada kehamilan ini Ibu mengalami keluhan-keluhan? Yang saya rasakan pada kehamilan ini baru merasa mual muntah sih Ibu setiap pagi hari biasanya. Baik, mau muntah ya Ibu ya? Iya. Ya, mau muntah. Bu Bidan, saya mau mengkonsultasikan tentang kebutuhan gizi saya selama hamil ini untuk saya dan bayi saya. Baik Ibu ingin mengonsultasikan mengenai gizi yang Ibu butuhkan dan janin Ibu butuhkan ya Ibu ya? Betul, Bu Bidan. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu pengetahuan Ibu mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan? Sejauh mana Ibu? Belum banyak sih Bu, cuman saya tahunya tentang tidak boleh seperti makan makanan kayak makan nanas, kayak makan durian selama hamil itu, gitu-gitu aja sih Bu Bidan. Oh ya, baik Ibu. Nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi-gizi yang Ibu butuhkan selama kehamilan Ibu ya Ibu. Baik Bu Bidan. Mungkin ini membutuhkan waktu selama 15-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Bu Bidan. Baik Ibu, kita mulai ya Ibu ya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses kehamilan itu dapat terjadi ya Ibu. Jadi proses kehamilan itu terjadi karena adanya pembuahan, yaitu penyatuan antara sel mani atau sel sperma dari suami Ibu dan sel telur dari Ibu. Hasil pembuahan itu akan tumbuh dan berkembang di rahim Ibu selama 37 minggu sampai dengan 40 minggu. Selama kehamilan Ibu ini mungkin nanti Ibu akan merasakan perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi pada Ibu baik dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perubahan yang mungkin akan Ibu dapatkan selama kehamilan ini ya Ibu. Nah, pada trimester 1 perubahan yang terjadi itu biasanya rahim Ibu mulai membesar, vagina mengeluarkan cairan seperti keputihan itu Ibu ya. Payudara Ibu mulai membesar dan terasa tegang. Ibu sudah merasakannya? Sudah sih Ibu, sudah merasa. Sudah ya Ibu ya. Ada bercak-bercak di muka tapi Ibu tidak ada ya? Tidak ada Bu Bidan. Tidak ada, semoga tidak ada ya Ibu ya. Terus nanti akan ada garis-garis atau straight mark di perut Ibu. Itu terjadi karena pembesaran perut uterus pada Ibu sehingga dia mengalami peregangan Ibu ya. Baik Ibu, tadi di trimester 1 ya perubahan-perubahan fisik yang mungkin Ibu alami selama kehamilan. Selanjutnya kita lanjut ke trimester kedua. Nanti mungkin perubahan-perubahan fisiknya itu seperti ya pastinya rahim Ibu lebih membesar lagi, semakin membesar. Pembuluh darah Ibu juga semakin membesar. Dan terkadang itu bisa menimbulkan varises Ibu. Dan terkadang Ibu juga akan mengalami sembelit, terjadi peningkatan gairah seksual yang akan Ibu rasakan, dan Ibu akan merasa sering kencing. Sering kencing itu terjadi karena uterus dengan kandung kemih itu berdekatan Ibu. Nah, di saat uterus itu membesar, dia akan menekan kandung kemih sehingga Ibu nanti di trimester 2 akan mengalami sering kencing atau sering buang air kecil. Nanti Ibu juga akan merasakan kenaikan berat badan di trimester kedua. Nah, di situ tadi sudah saya jelaskan mengenai perubahan-perubahan fisik yang terjadi di trimester kedua. Selanjutnya di trimester ketiga ya Ibu ya. Baik Bu Bidan. Nah, di trimester ketiga ini nanti rahim Ibu akan lebih membesar lagi dari trimester 1 dan trimester 2 ya Ibu. Nah, Ibu juga akan lebih terasa sering kencing, berat badan Ibu nanti lebih naik lagi, dan Ibu lebih
nanti akan lebih mengalami nyeri pada punggung. Nanti payudara ibu di trimester 3 mungkin pada usia-usia kehamilan ke 37 minggu, di saat-saat ibu mau melahirkan akan terjadi pengeluaran ASI atau biasa disebut kolesterol. Baik ibu, nanti pada saat kehamilan ini juga ibu mungkin akan merasakan ketidaknyamanan atau ibu akan mengalami keluhan-keluhan seperti yang ibu bilang tadi kan, ibu merasakan mual muntah ibu, yaitu memang sering terjadi di trimester pertama. Nah, keluhan-keluhan atau ketidaknyamanan itu bisa berupa mual muntah, terus nafsu makan ibu menurun, dan itu bisa ibu atasi dengan tetap makan, tapi lebih sering makan tapi sedikit, dalam porsi sedikit ya ibu. Terus menghindari makanan-makanan yang berbau menyengat, yang memiliki lemak berlebih, menghindari makanan-makanan yang terlalu asam. Ibu bisa makan cemilan ringan sebelum bangun dari tidur ibu. Oke, selanjutnya di trimester kedua, nafsu makan ibu nanti mungkin akan meningkat. Ibu nanti akan lebih sering makan di trimester kedua, tetapi terkadang mengalami sembelit tadi, seperti yang saya bilang di perubahan fisik yang pertama di trimester kedua tadi. Nanti ibu bisa mengatasinya dengan makan makanan yang bergizi dan berserat ya ibu. Baik Bu Bidan. Ya. Untuk trimester ketiga, ketidaknyamanan keluhan yang mungkin ibu rasakan nanti itu nafsu makan ibu menurun lagi seperti di trimester pertama. Nanti ibu bisa mengatasinya dengan makanan-makanan yang mengandung protein, dan ibu segera makan kalau ibu sudah merasakan lapar ya ibu. Baik ibu, kalau kita berbicara tentang gizi, pasti itu berhubungan dengan bahan-bahan makanan ibu ya. Bahan-bahan makanan yang sehat itu adalah bahan makanan yang mengandung zat gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Nah, sumber karbohidrat itu bisa ibu dapatkan dari nasi, gandum, jagung, sagu, ubi kayu, dan roti. Untuk sumber proteinnya, ibu bisa dapatkan di daging, ikan, telur, unggas, terus kacang-kacangan, misalnya tahu, tempe, ibu. Untuk sumber vitaminnya, ibu bisa dapatkan dari sayur dan buah-buahan. Untuk mineralnya, ibu bisa dapatkan dari zat besi seperti daging, ikan, telur, sayur-sayuran hijau, misalnya bayam, terus dapat dari kalsium juga seperti susu, yogurt, dan keju. Nah, untuk sumber lemaknya, ibu bisa dapatkan dari daging, kacang-kacangan. Dan ibu sama hamil ini harus mengonsumsi air sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari ya ibu. Nah ibu, terkadang pada saat kita memasak itu ada proses memasak yang dapat mengurangi kandungan gizi yang ada pada makanan ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ibu cara memasak ibu agar zat-zat gizi yang terkandung di dalam sayur-sayuran itu tetap ada ya ibu. Untuk sayur-sayurannya nanti ibu cuci bersih baru dipotong ya ibu, jangan dipotong dulu baru dicuci karena itu dapat mengurangi zat gizi yang ada di dalam sayuran itu. Dan sayur-sayuran itu sebaiknya lebih baik dikukus daripada direbus ya ibu. Untuk daging atau ikan nanti ibu bisa mencuci bersih, terus pada saat ibu merebus atau memasaknya jangan di api yang besar ya ibu, pakai api yang kecil aja biar masaknya sampai di dalam. Baik ibu, biasanya selama kehamilan kebutuhan kalori yang ibu butuhkan itu lebih tinggi daripada sebelum hamil. Biasanya sebelum hamil itu kalori yang kita butuhkan itu 2200 kalori per hari. Pada saat hamil itu penambahan kalori itu sekitar
3.000 kalori per hari atau 80.000 kalori selama kehamilan. Jadi seorang ibu hamil itu akan memerlukan 2.500 kalori per hari. Baik ibu, untuk penambahan kalorinya itu bisa ibu lakukan dengan makan makanan selingan di antara makan pagi dan siang serta makan siang dan malam. Nah, apa sih makan makanan yang bisa membuat kalori ibu bertambah itu? Makan makanan selingan yang bisa membuat kalori ibu bertambah itu seperti 1 buah pisang rebus, 1 sisir roti tawar, 1 potong ubi kayu, terus dan satu mangkok kecil bubur kacang hijau. Itu bisa menambah kalori ibu. Untuk makan makanan yang bisa ibu batasi atau ibu hindari selama kehamilan itu seperti makanan-makanan yang berkaleng atau makanan-makanan yang mengandung pengawet ibu. Selanjutnya ada juga makanan-makanan yang terlalu manis, makanan-makanan yang terlalu tinggi lemak seperti susu berlemak, margarin. Selanjutnya ada juga makanan-makanan yang tidak segar seperti makan sayur-sayur yang sudah tidak segar, makanan atau minum-minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi. Hindari minum-minuman beralkohol ya ibu. Baik Bu Bidan. Ibu, tadi saya sudah menjelaskan mengenai makanan-makanan yang ibu hindari sama kehamilan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai makanan-makanan yang harus ibu konsumsi sama kehamilan ini ya ibu. Yang pertama itu yang mengandung sumber karbohidrat. Itu seperti roti, sereal, bubur, spaghetti, gandum, beras merah. Itu mengandung banyak karbohidrat ya ibu. Yang kedua itu daging-dagingan, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Jangan lupa juga buah dan sayur-sayuran ya ibu. Susu juga diperlukan. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kenaikan berat badan yang normal pada saat kehamilan ibu. Nah, di trimester 1 itu kenaikan berat badan yang normal itu 1 kg ya ibu. Pada trimester 2 itu kenaikan berat badan yang normal itu 3 kg atau 0,3 kg per minggu. Untuk trimester 3 normal kenaikan berat badan yang ibu hamil alami itu biasanya 6 kg. Baik ibu, di sini saya akan menyarankan mengenai menu-menu seimbang yang ibu butuhkan selama kehamilan. Menu-menu yang seimbang adalah menu makanan yang mengandung seluruh komponen zat gizi ibu seperti karbohidrat, protein, mineral. Untuk menu yang mengandung seluruh komponen gizi seimbang itu seperti nasi, tempe goreng, sayur bayam, pepaya, susu, dan makan makanan selingannya itu bisa dengan 1 buah pisang rebus. Itu sudah mengandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral, sudah terkandung dalam 1 jenis menu itu ibu. Baik ibu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi ibu? Tidak ada Bu Bidan. Nah, baik. Selanjutnya saya akan mengevaluasi ibu agar saya mengetahui seberapa paham ibu mengenai konseling yang sudah saya berikan kepada ibu tadi. Nah ibu, saya mau bertanya nih mengenai menu seimbang yang menu gizi seimbang yang bisa ibu konsumsi. Ada seperti nasi, terus tempe goreng, terus sayur bayam, terus buah pepaya, ada susu juga Bu Bidan. Untuk makanan seling-selingannya bisa? Oh, yang selingannya ada 1 buah pisang rebus. Ya, baik sekali ibu. Berarti ibu sudah paham ya ibu mengenai apa-apa yang saya jelaskan tadi. Baik ibu, di sini saya akan menyimpulkan mengenai pertemuan kita pada hari ini mengenai kebutuhan gizi yang ibu butuhkan selama kehamilan. Selama kehamilan, ibu membutuhkan banyak-banyak zat gizi seperti dari karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin. Nah, di situ ada banyak bahan-bahan makanan yang mengandung banyak
karbohidrat seperti ada nasi, gandum, ada jagung juga, ada sagu. Nah, di protein nanti ibu bisa temukan di daging, ikan, telur. Untuk vitamin ibu bisa dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk mineral ibu bisa dapatkan dari daging-dagingan juga, bisa juga dari kalsium seperti susu, yogurt, dan keju. Untuk lemak ibu bisa dapatkan di daging atau kacang-kacangan. Dan ibu harus mengonsumsi banyak air, satu hari 2 liter atau 8 gelas per hari ya ibu. Untuk kebutuhan kalori yang ibu butuhkan selama kehamilan itu meningkat menjadi 2.500 kalori per hari. Kalori itu bisa ibu penuhi dengan makan makanan selingan seperti 1 buah pisang rebus, terus 1 sisi roti tawar, 1 potong ubi kayu, dan 1 mangkok kecil bubur kacang hijau. Nah, itu bisa ibu selingi pada saat makan pagi ke siang, terus makan siang ke makan malam. Untuk kenaikan berat badan yang ideal atau normal pada ibu hamil itu di trimester 1 kenaikannya 1 kg, di trimester 2 kenaikannya 3 kg atau 0,3 kg per hari, dan di trimester ketiga 6 kg atau 0,3 sampai dengan 0,5 kg per hari. Baik ibu, untuk pertemuan kita pada hari ini sudah selesai ya ibu. Untuk kunjungan berikutnya di 1 bulan yang akan datang. Baik, Ibu Bidan, terima kasih. Baik, Ibu. Saya permisi dulu, Bu Bidan. Ya, sampai bertemu di kunjungan berikutnya, Ibu. Ya, Bu Bidan. Hati-hati di jalan.